Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu serta para remaja dan anak, moga-moga semuanya diparingi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai halaman 127. Halaman 127. Al-Iman. Bapak Ibu, ini bagian yang kedua. Diulang sepintas supaya jelas. Kitab kecil ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama tentang Islam. Isinya adalah ilmu fikih. Sudah selesai. Isinya rukun Islam. Bagian yang kedua tentang iman. Dan sekarang masuk kepada bagian yang kedua, yaitu iman. Halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu iman. Al-imanu huwa at-tasdiqu al-jazimu bikulli ma ulima bid-darurati maji'un nabiyyi bihi min indillahi ta'ala. Iman adalah membenarkan dengan mesti kepada setiap yang diketahui dengan pasti yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Allah Ta'ala. Wa yutlaqu aidon, dan juga dikatakan bahwa iman itu at-tasdiqu bil janani wal iqraru bil lisani wal amali bil arkani. At-tasdiqu membenarkan, meyakini, bil janani dengan hati. Dibacanya janan. Kalau jinan artinya surga. Kalau janan artinya hati. Wal iqrari bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wal amali bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini sempurnanya iman. Jadi iman itu ada 3 unsur: hati, lisan, dan anggota tubuh. Hati berarti meyakini, lisan berarti mau mengucapkan, dan anggota tubuh yang mengamalkannya. Lamun ana wong padu yakin mawon, cuma yakin mawon, iman
tapi tidak sempurna. Lamun mengucapaken mawon, tapi dalam hatinya tidak ada pembenaran, munafik. Lamun ngamalaken tanpa keyakinan hati dan pengakuan terhadap lisan, itu sia-sia. Maka iman yang sempurna itu di hatinya meyakini kebenarannya, di lidahnya mengucapkan dengan teguh apa yang ada dalam hati dan diucapkannya diwujudkan dalam bentuk perilaku atau amal. Wa arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6 sebagaimana yang kita sudah tahu. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, kepada takdir baik, takdirnya itu baik atau takdir yang buruk, semuanya dari Allah. Kita masuk pada iman billah. Al-imanu billah. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Maknal imani billahi, makna iman kepada Allah adalah huwa at-tasdiqu biwujudihi ta'ala, meyakini seyakin-yakinnya, membenarkan dengan wujudnya Allah. Wujud itu artinya ada. Kalau yang diadakan artinya maujud. Gusti Allah itu wujud, yang diadakan maujud. Maujud itu apa? Alam dan sekitarnya, dan lengkap dengan isinya. Itu namanya maujud yang diadakan. Yang mengadakannya Allah, wujud. Jadi iman kepada Allah itu meyakini dengan sebenar-benarnya Gusti Allah anak. Lalu kita sering bertanya, Gusti Allah kayak apa? Gede apa cilik? Duit cungur tak beli. Gusti Allah tangannya drijinya berapa? Dan sebagainya. Gusti Allah enggak bisa dilihat sekarang lagi ngapain. Bapak Ibu, ada yang harus kita terima dengan iman, ada yang harus kita terima dengan logika. Nerima Gusti Allah harus dengan iman. Baka tidak dengan iman, maka hati dan pikiran kita akan menolak adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayya'taqida wa ya'lama anna Allah ta'ala wajibul wujudi lidatihi. Meyakini bahwa Allah itu wujud, benar-benar ada, lidatihi. Fardun wahidun malikun qadirun. Allah yang satu, yang esa, penguasa, hayyun qayyum, hidup, qayyum berdiri sendiri, qadimun ajaliyun daimun abadiyun, yang qadim, yang ada sejak zaman ajali, daimun tetap, abadiyun abadi. Gusti Allah iku qadimun azaliyun
daimun abadiyun. Ada sejak zaman ajali. Lalu Gusti Allah mulai anak iku kapan? Bapak Ibu, Gusti Allah gedene samendi sing gawe Gusti Allah sapa. Bapak Ibu, jare Kanjeng Nabi, jangan pernah bertanya, mikir jelimet tentang zatnya Allah, tapi pikirkan dengan detail apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu bikulli syai'in alim. Gusti Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan kuasa terhadap segala sesuatu. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan memutuskan apa yang Ia mau. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai sesuatu pun, Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Taqaddasa wa ta'ala 'anis syabihi wan nadir. Allah itu suci dari keserupaan, wa 'anis syariki, dan dari persekutuan, wal wazir, dari pembantu. Wala la tahudduhu al azman, tidak membatasi kepada Allah waktu. Wala yasghuluhu sya'nun an sya'nin, Allah tidak disibukkan oleh apapun. Wala tuhitu bihil jihad, Allah tidak dicakup oleh arah. Wala ta'tarihi al hadisat, tidak mengenai Allah segala sesuatu yang baru. Lahul ghina al mutlaq an kulli syai'in, Allah yang maha kaya, yang mutlak dari segala sesuatu. Wa kullu ma siwahum takhirun ilaihi, segala sesuatu selain Allah butuh kepadanya. Khalaqal khalqa ajma'in, Allah yang menciptakan segala makhluk seluruhnya. Bapak Ibu, Allah itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, dan tidak terikat oleh keadaan apapun. Maksudnya begini, kalau kita sekarang ada di Masjid Al-Ikhlas Kedawung, ada orang mencari Bapak Ibu di Surabaya, di sana nggak ada, Pak. Kalau kita sedang keluar ke warung, di rumah kita tidak ada, kita adanya di warung. Dari sini mau ke warung butuh waktu beberapa menit, bahkan jam. Allah tidak diikat oleh waktu. Maka di sini ada Allah, di sana juga ada Allah. Kemudian Allah tidak diikat oleh arah jihad. Allah ada di sebelah selatan, berarti Gusti Allah di sebelah timur, enggak ada. Enggak seperti itu. Jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu, tidak bergantung oleh arah angin, dan tidak diikat oleh tempat, sebab yang seperti itu adalah benda dan itu adalah makhluknya Allah. Bapak-bapak, Ibu ada di Jakarta misalnya,
Di Surabaya enggak ada. Apa kalau Gusti Allah sedang ngurus orang di Jakarta lalu di Surabaya enggak ada? Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu tidak berlaku kepada Allah. Pikiran kita itu kan jaraknya sekian ribu kilo. Bapak ibu, itu ukuran akal manusia yang pendek. Bumi ini di dalam genggaman Allah, Bu, setitik debu. Karena setitik debu, maka Allah tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Yang terikat oleh waktu dan tempat adalah kita. Karena kita berada di bumi yang sangat pedar, besar, dan kitanya kecil. Maka apabila hari ini kita di sini, di Mekah tidak ada. Jika bulan depan kita ada di Mekah, di sini tidak ada. Kitanya kecil, butuh waktu, butuh tempat, butuh perjalanan, butuh arah, dan sebagainya. Sementara bumi itu, alam semesta ini, di hadapan Allah itu bagaikan debu. Maka Allah yang maha besar itu tidak bisa terikat oleh tempat, Pak. Meyakini Allah ada tuh harus sampai ke situ. Ada seorang ulama yang bilang begini, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Gusti Allah itu kalau sepertiga malam turun ke bumi. Turun ke bumi. Kemudian kursi yang didudukinya bunyi kriut-kriut. Kemudian waktu itu Imam Ibnu Taimiyah lagi berkata begitu. Ibnu Taimiyahnya dari mimbar turun. Gusti Allah turun sepertiga malam terakhir dari langit ke bumi. Seperti turunnya saya nih begini dari mimbar turun ke bawah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah kemudian disebut sebagai orang yang memiliki paham musyabbihah. Paham musyabbihat itu paham yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah turun, Allah duduk, itu namanya musyabbihat. Sebabnya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita Islamnya ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun dari langit ke bumi, bukan Allahnya yang blok turun ke bumi, lalu ketika Allah turun ke bumi di sananya tidak ada. Enggak seperti itu. Yang turun adalah rahmatnya, kekuasaannya. Ayo kita teruskan. Wis pokoknya sing yakin Gusti Allah anak bayar. Dan Gusti Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Gusti Allah tahu enggak ya? Sesuatu yang berada di dalam perut bumi yang gelap gulita, atau di bawah laut yang jauh di sana. Kata Al-Quran, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. Ibu bapak, seandainya ada amal kecil banget, kecil munyil, zaman sekarang disebutnya atom, segede atom. Partikel paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Wis kecil, mungil, adanya di awang-awang sana, diterbangkan oleh angin ke sana kemari.
atau berada di tengah-tengah batu besar yang sangat padat, atau berada di dalam gelapnya perut bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan. Berarti Allah Maha mengetahui apapun yang terkecil di mana saja. Ini Gusti Allah. Kita teruskan. Wa khalaqa a'malahum, dan Allah menciptakan amal seluruh manusia. Khairaha wa syarraha, baik yang baik ataupun yang buruk. Wa naf'aha wa durruha, yang bermanfaat atau yang membahayakan. Yahdi may yasha, Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa yudillu may yasha, menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha, mengampura atau menyiksa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang ia kerjakan, malahan orang yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wala yajibu 'ala ahadin syai'un li'annahu al-maliku likulli syai'in, Allah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap siapapun karena dia adalah pemilik segala sesuatu. Al-mustawli ala kulli syai'in, yang menguasai terhadap segala sesuatu. Falaysa li ahadin ma'ahu mulkun wala li ahadin indahu haqqun wa'adal muhsinina bisawabihi fadlan wa tawa'adal musiiina biiqabihi adlan. Allah berjanji untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik sebagai karunia, dan Allah mengancam untuk orang-orang yang berbuat dosa dengan siksanya sebagai wujud keadilannya. Ini yang bagian terakhir, Pak. Wa'adal muhsinina bisawabihi fadlan wa tawa'adal musiiina biiqabihi adlan. Wa'ada, lan janji kebagusan sapa Allah al-muhsinina ing wong-wong kang gawe bagus, bisawabihi kelawan ganjaran Gusti Allah, fadlan karena maringi karunia. Wa tawa'ada, lan ngancam sapa Allah al-musiiina ning wong-wong kang gawe blesak, biiqabihi kelawan siksane Gusti Allah, adlan karena adile Gusti Allah. Jika Allah itu memberikan pahala, itu karena karunia sing Gusti Allah. Jika Allah memberikan siksa, itu karena adilnya Gusti Allah. Allah ngupai swarga karena Gusti Allah memberikan karunia. Allah memberikan neraka karena adilnya Gusti Allah, bukan karena jahatnya Gusti Allah. Oli ganjaran karena Rahman Rahimnya Gusti Allah. Oli siksa, oli dosa karena adilnya Gusti Allah. Besok manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga karena rahmat rahime Gusti Allah, masuk neraka karena adilnya Gusti Allah. Lamun wong sampun tilar dunya, uripe 50 tahun sejak balik, sejak dirinya wajib mengamalkan syariat. Berarti lamun umure 50 tahun sejak balik, jika laki-laki umur 15 berarti dia mulai kewajiban melaksanakan syariat 35 tahun.
umur 50 mati. Selama 35 tahun sejak balik nggak pernah ke tajuk, nggak pernah ke masjid, Ramadan nggak puasa, Jumatan beli mangkat, ngaji beli piyeng, doraka terus, doraka beli mandeg. Lalu mati. Iki lamun ning kuburan wis disiksa selama 35 tahun karena dapat siksa kubur. Apakah dari 35 tahun seterusnya ke sana langsung bebas dari penderitaan siksa kubur? Ada ibu yang bertanya begitu, Bu. Di pengajian, di mana saya ngisi pengajian, Bapak Ibu, jare Al-Quran terus sampai nunggu kiamat teka. Jare Kanjeng Nabi terus sampai kiamat datang. Dan ketika sudah berada di alam kubur, jejeritannya orang itu, Pak, minta dikembalikan ke dunia walaupun beberapa saat, pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang soleh, getun urip bangen getun. Jare malaikat rainira wis dipai urip semono enake beli gelem eling ning Gusti Allah. Maka ibu bapak yang saya muliakan, percaya ning Kanjeng Nabi, di antara yang Nabi ajarkan kepada kita adalah bahwa Allah ada dan kita wajib percaya, meyakini seyakin-yakinnya, dan ini menjadi modal pertama. Ustadz, nganjingaken ning akal aku angel Gusti Allah anakku. Kapan anake kepriben rupane? Ibu-ibu, ini gelas ada di sini. Ini gelas datang ke sini atau didatangkan oleh orang, Bu? Didatangkan sini nih. Berarti adanya gelas di sini didatangkan oleh orang, tidak datang sendiri. Bapak Ibu jalan-jalan di pekarangan, tiba-tiba kita lihat ada tanah menggunduk tinggi begini. Ketika ditoker, ternyata di dalamnya ada rayap. Berarti tanah ngegunduk kayak gunung kecil ini bukan dengan sendirinya, tetapi ada penyebabnya. Penyebabnya adalah rayap. Jare akal, tidak ada di dunia ini sesuatu yang ada dengan sendirinya, semuanya ada penyebabnya. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang ujug-ujug anak tulaka. Semuanya ada penyebabnya. Sok carikan apa yang tidak ada penyebabnya. Semuanya ada. Kemudian kita runtut dari hal-hal yang kecil kemudian ke yang besar. Lalu kalau begitu, yang mengadakan langit dan bumi ini kan ada. Singanakaken langit dan bumi dan segala seluruh yang ada di alam semesta itu, anak kanganakaken beli anak. Itulah zat yang tidak terbatas, yang oleh akal tidak masuk akal kata kita, dan itu pula yang kata akal, itulah zat yang pertama yang mengadakan ada, yang mengadakan yang ada langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tidak ada segala sesuatu yang tidak ada penciptanya, itu tidak ada. Wis, kita terus akan ingin. Al-imanu bil malaikati, iman kepada malaikat. Makna iman bihim, makna iman kepada malaikat, at-tasdiqu bi annahum ibadun mukramun. Meyakini dengan sebenarnya bahwa malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka setia, tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan. Wa annahul wasitu bainallahi ta'ala wa bain rusulihi ilal bashar, dan malaikat adalah menjadi perantara antara Allah dan Rasulnya dan juga kepada manusia, kepada kita. Kalau Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, yang menurunkan malaikat ning kanjeng Nabinya menyampaikan kepada kita. Wal malaikatu hum ajsamun latifun nuraniyun qadiratun ala tashakkuli bi askalil mukhtalifah. Malaikat itu jisim yang lembut, yang sifatnya nuroniyah, cahaya nur, yang qadiratun ala tashakkuli bi askal mukhtalifah, yang memiliki kemampuan segala bentuk apapun yang ruwet-ruwet bisa. La yusafuna bidzukurati lal anusati wa la ya'lamu adadahum illallah tabaraka wa ta'ala. Dan malaikat itu tidak disifati laki-laki, juga tidak perempuan, dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.